Kesempatan ini pertama kali kita berikan kepada Ibu Tri Mumpuni sebagai keynote speaker. Saya kasih waktu 15 menit cukup ya Ibu ya? Sehingga nanti setelah itu bisa kita diskusi karena Ibu punya waktu yang cukup terbatas. Terima kasih, silakan Ibu. Baik, ya. Terima kasih. Saya mau langsung kepada presentasi saya. Saya gabung keynote speech ini, kemudian saya susul dengan cerita-cerita pengalaman di masa lalu, zaman Pak Edi dulu masih sangat muda sampai sekarang gitu ya. Kita terus tidak berhenti untuk selalu berbagi dengan masyarakat di pedalaman. Jadi saya akan berbicara soal Indonesia dulu ini. Saya pikir saya perlu untuk berbagi cerita bagaimana berpikir kembali tentang masa depan energi perdesaan Indonesia, ya, rethinking the future of Indonesian rural energy. Jadi apa sih sebetulnya yang ingin kita capai gitu? Nah, ini mungkin bisa dilihat semuanya. Saya sangat menghargai teman-teman PLN yang berada di ujung-ujung dunia Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan 17.000 lebih pulau-pulau dan ada 7.000 pulau yang dihuni. Dan kemudian data saya mungkin akan berbeda dengan data-data teman PLN karena memang ya masing-masing ini data ini asumsi karena kita belum punya data yang betul-betul sahih dan relevan, dan sekarang sedang kita susun melalui anak-anak patriot yang kita sebar di seluruh Indonesia gitu ya. Dengan 245 penduduk, mungkin sekarang sudah 260, masih ada lebih dari 110 juta. Tapi kalau bicara dengan pemerintah pun PLN ini mungkin ini harus dikoreksi gitu. Biasanya mereka di daerah yang sangat terpencil, ya, tersebar dan miskin infrastruktur, sangat parah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan? Kalau menurut saya, melihat situasi Indonesia yang dirahmati Allah dengan pulau-pulau terpencil seperti itu, ya kita harus energi bersih dan aksesnya itu harus mudah untuk ke semua orang. Clean energy is the access for all. Ini yang saya pikir tetap kita perjuangkan sampai sekarang, walaupun baru 86 desa yang sudah kita jamah. Nah, kalau bicara harus bersih dan harus gampang aksesnya, tidak ada kata lain buat kita adalah distributed power generation. Sehingga ini menjadi alat juga untuk mengurangi kemiskinan dan sekaligus untuk juga menjawab tantangan tentang economic inequality. Jadi ketidakadilan ekonomi itu mudah-mudahan ada jalan bisa diperbaiki dengan cara kita membuat distributed power generation. Jadi pembangkitan yang tersebar gitu ya. Nah, seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita bicara seperti ini? Pasti energi terbarukan. Itu diharapkan menjadi front page. Kalau bicara buku itu dulu energi terbarukan selalu di attachment gitu ya. Hanya sebagai apa sih, ya pantas-pantasnya lah gitu. Tapi sekarang sebaiknya itu diperjuangkan, dan saya yakin saya pernah masuk di dalam pemerintahan 2 tahun memang berat. Kalau bicara soal perjuangan dengan energi terbarukan ini masalah inkonsistensi dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti pemerintah mendengarkan dan bisa memperbaiki semua yang sudah menjadi cita-cita bersama. Dan community base. Kenapa community base? Ini menjadi sangat jelas karena saya punya keyakinan bahwa rakyat harus dibuat mandiri. Rakyat diberi oleh Allah itu ya energi primer, sumber daya alam yang luar biasa yang itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Dan yang kecil-kecil itu luar biasa banyak di mana-mana. Yang besar-besar itu diurus sama PLN, industri, perkotaan. Tapi begitu bicara desa-desa terpencil yang jumlahnya luar biasa banyak, ini kita bicara bagaimana membuat mereka bisa mandiri. Dan kita lihat ini potensi energi di Indonesia yang terbarukan, itu kategorinya saya bagi sedemikian rupa, menjadi, ini skalanya ya, yang kecil, medium, dan besar. Kalau kecil menurut saya itu di bawah 500 kW, medium itu antara 500 kW sampai 1,5 MW, dan yang bersih, yang besar itu di atas itu. Ya. Ini ketersediaannya sangat banyak. Tapi bicara yang medium, itu jumlahnya ada lah, tapi tidak banyak. Kalau yang besar-besar itu jarang.
sebagian besar sudah dibangun oleh PLN. Saya tahu itu, tapi masih ada beberapa, ya jarang tapi masih ada dan bisa dibangkitkan. Nah, ini semua kita lihat di sini powernya small, tapi ketersediaannya banyak, powernya medium, ketersediaannya so-so ada, tapi nggak terlalu banyak. Yang powernya besar itu ketersediaannya jarang. Nah, bagaimana kita bicara kategori community base atau kelistrikan, ya, bisnis kelistrikan yang berbasis masyarakat. Ini kalau mau membangun di bawah 500 kilowatt itu biasanya kita lakukan hanya melalui charity. Biasanya grant, proyek-proyek pemerintah banyak yang juga tidak berkesinambungan gitu ya karena top down gitu. Nah, kalau bicara yang medium ini harusnya dengan pemberdayaan empowerment. Sehingga saya senang kalau ada koperasi daerah atau teman-teman PLN yang sudah pensiun bisa membuat pembangkit bekerja sama dengan masyarakat, melakukan pemberdayaan, ini luar biasa. Nah, yang besar ini sebetulnya saya bilangnya societal business itu adalah social and environmental businesses. Jadi dua-duanya itu digabungkan. Lingkungan terjaga, sosialnya juga terpenuhi. Nah, inilah kemudian kita bicara community ya, based paradigm atau green economy. Sementara mainstream kita masih fossil fuel atau black carbon economy. Dan biasanya kita lihat yang di sebelah kanan yang besar-besar itu komersial, yang di tengah ini non-komersial, bahkan yang di sebelah kiri, yang kecil tadi itu tidak ada bisnis sama sekali, karena yang betul-betul charity. Ini investor dominant paradigm. Oke, saya teruskan. Coba kita lihat investment paradigm atau mental model yang dipakai adalah biasanya ada local resources dengan local community, di situ ada teknologi, ada manajemen, ada finance. Jadi ternyata untuk membangun local resource dan local community itu perlu teknologi, manajemen, dan finance. Ketiga-tiganya datang untuk membuat kegiatan, memanfaatkan sumber daya lokal for the sake of local community welfare. Jadi sebetulnya kegiatannya itu harus memberikan kemakmuran buat masyarakat lokal. Dan pro-benefit, pro-local community investment. Jadi benefitnya itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Ini sebetulnya yang menjadi bentuk atau model yang ideal. Tetapi kenyataan yang kita lihat di dalam mainstream itu ada finance, ada teknologi, ada manajemen. Dia jadi satu. Apa yang terjadi? Dia perlu local resources. Dan local resources itu ada di local community. Yang diambil biasanya hanya local resources saja, local community-nya tertinggal. Disitulah kemudian muncul poverty. Kemiskinan itu sebetulnya hanya merupakan simptom saja. Karena resource utilization, pemanfaatan local resources itu for the sake of technology and capital owner. Jadi hanya untuk teknologi dan pemilik modal. Ini bahasanya sangat ekstrim, tapi biar lebih jelas gitu. Ini disebut investasinya adalah pro-profit, pro-capital accumulation. Jadi ya mengakumulasi kapital saja di dalam berinvestasi dan mencari keuntungan. Sehingga muncullah yang namanya poverty. Nah, ini sebetulnya yang kita berusaha untuk tidak seperti ini. Maka kalau lampu lalu lintas itu kita beri tanda stop gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat semua. Kita ingin bagaimana pro-benefit, pro-local community investment ini ya menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita mengatakan bahwa di sini sebetulnya we are working together with local community. Kita bersama-sama dengan masyarakat, selain membangun listrik juga memakmurkan ekonominya. Beda dengan investor dominance. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, kemudian kembali kepada renewable energy potential. Kita lihat di sini yang tidak ada bisnis, yang sangat komersial, ya. Ini fossil fuel atau black carbon economy. Ini pelan-pelan memang harus kita tinggalkan, walaupun saya yakin dunia sekarang masih berada di sana.
Tapi tidak ada salahnya kita harus juga berpacu untuk terus mengembangkan renewable energy potential yang ada di Republik ini dengan cara ya charity, empowerment, dan social and environmental businesses. Kira-kira itu. Nah, kalau bicara, saya masih punya waktu Ibu ya, Ibu moderator, saya masih punya waktu 5 menit. Kalau bicara begitu, apa yang dikerjakan oleh IBK selama ini adalah kita datang ke daerah-daerah terpencil yang memang dia punya potensi alam yang bisa dan cukup untuk dikembangkan. Biasanya kita buat koperasi dulu, sehingga di dalam koperasi itu masyarakat semua memiliki ownership yang sama. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID-19, saya pikir ini peluang yang luar biasa bagi kita untuk membangun yang lebih pro-lokal. Saya memberi contoh yang sederhana gitu ya. Dulu ada revolusi hijau, di mana luar biasa digembar-gemborkan gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Alamnya rusak, petani semakin susah dan sebagainya. Nah, listrik atau energi ini bisa menjadi pintu masuk yang cukup bagus. Jadi, bisnis-bisnis lokal di bidang energi yang renewable di daerah-daerah terpencil, inilah saatnya untuk di-boost up. Dan PLN play a very big role. Saya di Sumba, di Kalimantan, di Aceh, gitu ya, berharap bahwa PLN itu bisa lah sebetulnya kalau mau itu bersama-sama dengan masyarakat, bahkan kalau sudah ada masyarakat yang membangun dalam bentuk kelompok atau koperasi, itu bisa connect ke grid. Ini yang saya katakan satu-satunya cara PLN untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan cara seperti ini. Saya dulu bilang, untuk sebuah pesantren kecil yang ternyata pesantren itu bisa membiayai santri-santrinya semua, karena listriknya dibangun dan dibeli oleh PLN. Saya bilang, yuk Pak, kita sama-sama masuk ke surga. Artinya apa? Artinya ternyata dengan PLN membeli listriknya rakyat, membeli listriknya koperasi, uang itu bisa dipakai untuk membiayai 200 santri yang belajar di situ dengan gratis. Hanya karena dia punya income dari menjual listrik yang dibangun di daerah dia kepada jaringan PLN. Dan keuntungan PLN adalah PLN tidak perlu juga untuk investasi di ujung-ujung distribution line. Di sini saya yakin banyak teman-teman yang jago ya, anak-anak elektro. Well, in my office di kantor saya juga banyak anak elektro, jadi saya belajar dari mereka bahwa ternyata di ujung-ujung distribution line yang dimiliki oleh PLN karena saking jauhnya itu voltasenya tidak ngangkat gitu ya, atau tidak 2,0 lah gitu. Nah, dengan suntikan-suntikan di ujung-ujung distribusi ini bisa terangkat, dan ini win-win solution. Pertama, green energy, tidak perlu bakar fossil fuel, PLN tidak perlu susah payah untuk berinvestasi, tapi di tempat yang lain PLN mampu berkontribusi secara langsung, giving fresh income untuk penduduk atau kelompok di desa. Nah, saya pikir ini yang seharusnya menjadi perjuangan. Dulu saya ingat banget, thanks to Pak Edi ya, pertama kali kita ada 13 kilowatt punya rakyat yang di-connect ke PLN, itu waktu Pak Edi sebagai dirut gitu ya, saya ingat banget. Nah, disitulah kemudian merambah kemana-mana. Tetapi unfortunately, ini yang saya bilang unfortunately, karena ternyata kemudian tidak ada regulasi yang cukup untuk menjaga hak-hak rakyat, sehingga sekarang banyak sekali pembangkit-pembangkit bukan punya rakyat, tapi justru potensinya rakyat dibeli oleh orang-orang besar. Saya bilang ini sudah menjadi capitalism driven development, dan disinilah mulailah tadi hak-hak rakyat itu sudah tidak bisa dipertahankan. Kita masih berjuang, kita masih terus yang dilakukan oleh IBK, selain connect ke grid juga sebetulnya kita lebih banyak melakukan yang isolated grid, dia mandiri, dan kenapa saya ngotot bahwa harus koperasi atau kelompok yang punya, karena biasanya mereka bisa kita latih, mereka mampu menjaga dan mereka mengerti carrying capacity-nya, mereka bisa menjaga catchment area, mereka bisa menjaga air di hulu, sehingga listrik yang dihasilkan itu bisa betul-betul berkesinambungan atau sustainable. Dan untuk yang off-grid, saya bersyukur bahwa kemudian ada industri desa, industri kampung seperti di Aceh, di mana minyak nilam bisa diproduksi dengan clarity yang bagus karena destilasinya menggunakan listrik. Karena kemudian dia bisa membuat minyak sereh,
bisa mengeringkan kopi dan bisa mengeringkan produk-produk pertanian yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah saya belum exit dari 15 menit, Ibu Moderator. Terima kasih sudah mendengarkan dan salam buat semuanya.